Ini karena ngobrolnya dengan pejabat, ini harus rapi, harus pakai peci. Saya bertemu dengan senior saya sebenarnya ini, tokoh di Kabupaten Tangerang yang ya cukup inspiratif lah. Bung Muklis, apa kabarnya Bung? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih kegiatan hari ini? Hari ini tadi kebetulan kita ikut menghadiri silaturahmi OKP, sekaligus juga hitanan massal di Kecamatan Panongan. Bakti sosial ya? Bakti sosial. Saya memang sengaja datang ke tempat beliau ini. Sudah lama dia nggak ketemu, dari semenjak bulan puasa sampai lebaran, baru hari ini nih bisa ketemu ya. Beberapa kali ke sini juga sibuk terus ya. Pura-pura sibuk. Ini gimana nih perkembangan tentang wacana Tangerang Tengah nih? Tangerang Tengah. Gimana nih kalau menurut pendapat Bung Muklis ini? Memang dalam beberapa bulan ini semakin riuh ya aspirasi dari beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam BPP KTT. BPP KTT apa tuh kepanjangannya? Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah. Kota Tangerang Tengah. Yo. Mungkin yang digagas oleh beberapa tokoh, tadinya 5 kecamatan, Legok, Pagedangan, Cisauk, Kelapa Dua, Curug. Tapi begitu konsultasi dengan pemerintah daerah waktu itu, ada usulan agar ditambahkan Panongan salah satunya. Oh, Panongan sebagian ya, sebagian wilayah Panongan ya, mungkin ya. Kalau menurut Bung Muklis sendiri nih, sejauh mana sih potensi Tangerang Tengah ini kalau mekar dari Kabupaten Tangerang ini? Kalau melihat geografi dan juga melihat kondisi sosial dan demografi, saya kira memang beberapa kecamatan di wilayah Tangerang Tengah yang tadi dipersiapkan itu memang menjadi kecamatan yang kalau bahasa ininya mata air. Karena PAD mungkin terbesar. PAD-nya terbesar. Ya? Kelapa Dua, Pagedangan, termasuk Curug. Legok ya, Curug, Legok ya. Ya. Dan ini tentunya menjadi sebuah jawaban ya. Jadi aspirasi yang berkembang itu jangan sampai ketika mereka ingin dipenggarkan justru menjadi beban bagi Kabupaten Induk. Dan mereka meyakini bahwasanya ketika Tangerang Tengah ini dibenggarkan, mereka tidak akan menyusahkan Kabupaten Induk. Mereka siap mandiri. Yang diwacanakan menjadi bagian dari Kota Tangerang Tengah ini memang secara ekonomi mempunyai potensi yang luar biasa ya. Artinya ketika ini dimekarkan tidak akan terseok-seok lah. Tidak akan terseok-seok. Mungkin bisa seperti Kota Tangerang Selatan ya, ketika dimekarkan bisa berjalan, bahkan secara ekonomi juga melebihi gitu melebihi kan? Kabupaten Induk. Ya, yang mereka sampaikan begitu karena kebetulan saya menerima beberapa perwakilan dari BPP KTT tadi. Pada prinsipnya saya sebagai warga Kecamatan Legok dan juga sebagai anggota DPRD mendukung aspirasi tersebut. Selama, ini harus ada catatan, selama memang kepentingannya adalah untuk masyarakat Tangerang Tengah tersebut. Mungkin mendekatkan pelayanan salah satunya agar mengakselerasi kesejahteraan masyarakat dan tentunya agar tidak ada ketimpangan lagi ya. Kan kalau ngurus 29 kecamatan dengan ngurus 5-6 kecamatan kan mungkin agak lebih mudah. Dan ini semua saya sampaikan bahwa proses ini kan seperti kita lari maraton. Tidak boleh terlalu kita menguras energi di depan, sprint yang terlalu cepat, tapi ketika mau sampai finish ngos-ngosan. Makanya saya sampaikan ke tim BPP KTT itu,
Bahwasanya harus diatur irama bagaimana ketika dari start sampai finish itu tercapai. Ya. Tidak kehabisan napas. Tidak kehabisan napas. Tidak sampai pingsan gitu ya. Tidak bisa. Meskipun kerjanya juga harus sampai berdarah-darah. Kan karena memang kondisinya saya yakin semua berawal dari sebuah aspirasi yang ingin kawan-kawan BPPKTT itu ingin mendekatkan pelayanan masyarakat, ingin juga mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Ya tentunya kami sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Banten ya sebagai warga Kecamatan Legok juga sudah seharusnya kita juga mendukung langkah-langkah yang dilakukan. Dari pengamatan Bung Muklis sendiri nih, bagaimana kesiapan masyarakat di wilayah bakal calon Tangerang Tengah ini? Ya, pertama kalau dari segi PAD, pendapatan, karena memang pajak dan retribusi daerah untuk wewenangnya kabupaten kan salah satunya pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir segala macam. Ya boleh dikatakan 5 atau 6 kecamatan ini adalah merupakan primadona bagi Kabupaten Tangerang sebenarnya. Ya. Jadi kalau urusan PAD ke depan membebani Kabupaten Induk, insya Allah tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga dipikirkan aspirasi teman-teman kepala desa misalkan. Ketika kabupaten berubah menjadi kota, ini kan perlu juga kita musyawarahkan dengan teman-teman BPPKTT, musyawarahkan. Jangan-jangan, waduh, kalau dijadiin kota sudah tidak ada lagi tuh pemilihan kepala desa. Karena ketika jadi kota madya, secara otomatis pemerintah setingkat desa atau kepala desa ini akan berubah menjadi kelurahan. Pemerintah kelurahan ya. Iya. Kan ini juga perlu diobrolin. Betul, kan betul, gitu. betul. Konsensusnya seperti apa, kan gitu. Meskipun sebenarnya ketika desa berubah jadi kelurahan seharusnya ini menjadi sebuah indikator ada kemajuan masyarakatnya, baik itu secara pola pikir maupun secara pendapatan ekonomi. Karena kita tahu di daerah yang diwacanakan menjadi kota Tangerang Tengah ini banyak terbantu infrastrukturnya oleh pengembang-pengembang besar. Ya di swasta kan jalan-jalan bisa Anda lihat kan. Bisa saja begini ya Bung ya. Ketika Tangerang Tengah ini sudah terwujud, ya, pemerintah sudah jadi membangun. Karena dibangun oleh pengembang kan, jalan dibangun oleh pengembang. Ya. Terus sarana-sarana lain juga dibantu oleh pengembang. Jadi mungkin tinggal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan SDM masyarakatnya ya. Oke. Luar biasa, Bang. Tapi ingat, kita juga mengingatkan kalau hanya untuk kepentingan sekelompok elit, mungkin kami tidak setuju. Menolak ya? Menolak. Nah, itu ya. Jadi ketika ada wacana Tangerang Tengah, jangan diboncengi oleh kepentingan-kepentingan elit atau kelompok-kelompok tertentu. Tapi ini menjadi kepentingan masyarakat bersama demi kesejahteraan dan kemajuan. Ya. Betul, betul. Nah, sekarang saya mau ngobrol ke yang lain nih. Akan sedikit melebar terkait sekarang ini kan Bung Muklis ini menjadi anggota DPRD Provinsi Banten nih. Ya. Ini yang kedua ya, dua periode ya. Jadi 2 periode jadi anggota DPRD di Provinsi Banten. Kita baru saja dihadapkan dengan birokrasi yang baru ya. Nahkoda yang tadinya dipegang oleh gubernur definitif, saat ini dipegang oleh Sekda yang menjadi pejabat sementara ya. Nah ini menurut Bung Muklis seperti apa sih kondisi yang terjadi saat ini pasca pergantian kepemimpinan di Provinsi Banten ini? Ya, pertama tentunya atas nama fraksi PD Perjuangan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wahidin dan Pak Andika atas segala dedikasinya dalam rangka pembangunan di Provinsi Banten. Tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan, ya kan? Dan amanat dari Undang-Undang Pilkada mengamanatkan bahwasanya ini jangan sampai dipelintirkan nih seolah-olah PJ ini kepentingan pemerintah pusat, bukan. Ini amanat dari Undang-Undang Pilkada yang mengamanatkan bahwasanya pemilu serentak itu adalah di tahun 2024. Dengan konsekuensi ketika ada
gubernur, wakil gubernur yang habis atau bupati, wali kota yang habis sebelum 2024 itu akan dijabat oleh penjabat gubernur atau penjabat wali kota ataupun penjabat bupati. Ini biar clear dulu. Jangan seolah-olah ini kepentingan pemerintah pusat, kepentingan partai tertentu, ya kan? Tapi ini adalah amanat undang-undang dan undang-undang ini tentunya dibahas oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Tuh ya, ingat ya. Jadi pergantian PJ gubernur ini bukan kepentingan politik, tapi amanat undang-undang. Awas, sekali lagi jangan diprintir ya. Kalau diprintir dicabut bulu keteknya. Itu pertama. Nah, dengan adanya penjabat gubernur di Provinsi Banten, tentunya memang ini menjadi sebuah keharusan, terutama saran dari PDI Perjuangan, karena kebetulan saya jadi ditunjuk sebagai ketua fraksi. Ingat loh Pak penjabat, Pak Al-Mutabar, bahwasanya bulan madu kita itu nggak lama. Artinya euforia menjadi penjabat itu tidak lama. Banyak PR, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik itu kekurangan dari Pak Wahidin, Pak Andika waktu itu yang harus dilengkapi. Begitu juga dengan banyak program-program yang tertuang dalam RPD 2023-2026. Artinya sudah jangan berpikir kita bulan madunya lama. Biasanya kalau bulan madu berapa lama? Ya, paling sebulan lah. Itu udah terlalu lama. Udah terlalu lama, seminggu. Ya kan? Nah, harapan kami tentunya, karena memang yang paling mendasar adalah bagi kami, catatan kami di fraksi PD Perjuangan adalah reformasi birokrasi. Bagaimana prinsip the right man on the right place itu bisa diterapkan. Sistem meritokrasi dalam rangka perekrutan siapa menempati apa berdasarkan kompetensi dan proporsionalitas dan proporsionalitas. Jangan sampai karena faktor kedekatan, faktor like and dislike kan gitu. Makanya harapan kami ya sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Provinsi Banten, harapan kami yang pertama kali kita PR yang pertama kali harus dilakukan oleh Pak PJ adalah reformasi birokrasi. Yang kami anggap pada zaman Pak Wahidin, Pak Andika ini belum berhasil. Program apa yang sampai hari ini belum terlaksana atau belum dilaksanakan secara optimal oleh pasangan Wahidin Halim Andika? Ya, dari 5 misi utama Pak Wahidin dan Pak Andika, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, reformasi birokrasi. Ya, bagaimana efektif dan efisien ketika menempatkan seorang ASN di tempat yang tepat sesuai kompetensi dan profesionalitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyediaan akses kesehatan yang merata. Nah, ini juga kan kita tentu ingat dulu Pak Wahidin dulu pernah punya janji kan, berobat cukup pakai KTP. Memang ini tidak bisa dilaksanakan karena ada undang-undang di atasnya yang tidak ini. Semuanya harus terintegrasi dengan BPJS. Nah, makanya salah satu hal yang mesti dilengkapi oleh Pak penjabat gubernur terkait kesehatan itu bagaimana semua masyarakat Banten terintegrasi dengan BPJS yang preminya bisa dibayar melalui sharing cost antara APBN, APBD maupun APBD kabupaten kota. Saya ambil contoh Kabupaten Tangerang misalkan. Menurut data yang saya dapat, ada 300.000 masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum terintegrasi dengan BPJS. Artinya di luar BPJS Mandiri, di luar BPJS ASN, di luar BPJS TNI Polri, ya kan? Itu sekitar 300.000. Udah kita sharing cost saja. Dari 300.000 itu, 250.000 itu biar dibayarkan oleh pemerintah pusat. 40.000 oleh pemerintah provinsi, 10.000 oleh kabupaten kota. Nah, nanti juga di daerah lain seperti itu. Karena kalau sebenarnya di Undang-Undang JKN itu tahun 2019 kemarin semuanya harus terintegrasi dengan BPJS. Tapi kan realita yang kita hadapi ini belum semua terintegrasi dengan BPJS. Termasuk juga penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
Jangan sampai masih ada istilah orang sakit, orang miskin nggak boleh sakit. Kayak gue yang fals ya. Ya. Jadi kan kalau sudah punya kartu BPJS atau apapun namanya, ya. Meskipun di Provinsi Banten juga sudah ada program dari Pak Wahidin yang di RSUD itu cukup dengan pakai jamkesnya atau surat keterangan tidak mampu. Tapi kan bagaimana dengan Tangerang Rayanya? Hanya harapan kami dua yang harus dilengkapi oleh Pak Pejabat Gubernur. Pertama tadi, bagaimana semua masyarakat Banten itu mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui integrasi dengan BPJS. Kedua, pemerataan pelayanan, termasuk kalau perlu kita berikan spesifik grant membangun puskesmas-puskesmas rawat inap di wilayah-wilayah perbatasan. Yang mungkin, mohon maaf, kabupaten kota karena memang keterbatasan anggaran tidak mampu, ya kita berikan bantuan secara spesifik grant untuk membangun puskesmas-puskesmas yang di perbatasan-perbatasan. Yang ketiga, tentunya pendidikan. Apalagi ini menjelang PPDB nih. Sistem zonasi nih. Ya. Ini jadi problem Ya. di masyarakat. Ya. Banyak sekolah-sekolah yang letaknya tidak merata di wilayah-wilayah kecamatan, desa dan lain sebagainya. Pernah kami mengusulkan sebenarnya ke Pak Gubernur dan peserta Dinas Pendidikan agar tidak ada diskriminasi sekolah swasta dengan sekolah negeri. Sudah, hanya kita anggarkan SPP, SMA, SMK, negeri atau swasta kita gratiskan. Semua tanggung oleh APBD provinsi. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung, keuangan kita memang terbatas dan tidak mampu. Nah, sehingga dinamika PPDB ini kan ketika ada zonasi, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, ini yang menjadikan banyak persoalan. Langkah yang dilakukan oleh Pak Pemprov sekarang, yang saya baca nih per hari ini dari Dinas Pendidikan, kalau dulu kan semua servernya ada di Dinas Pendidikan. Ya, di Dinas Pendidikan. Sekarang itu diserahkan ke sekolah-sekolah. Jadi di masing-masing sekolah yang masing-masing mengelola. sekolah. Nah, tinggal nanti kita awasi betul. Kita harapkan juga kawan-kawan media juga mengawasi betul proses itu benar apa sesuai rule atau enggak kan gitu. Tapi bagaimana menghadirkan pendidikan itu secara berkeadilan ini menjadi PR kembali bagi Pak PJ. Tidak mungkin kita menyamakan jumlah penduduk, jumlah siswa yang akan masuk SMA SMK antara Tangerang Raya dengan Banten Barat misalkan. Tidak mungkin. Sekarang kita bayangkan di Cikupa saja. Itu jumlah penduduknya itu sudah di atas 150.000. Dengan sekarang hanya membayar SPP, SMA, SMK yang negeri saja, ya, apakah layak cuman punya satu SMA sekarang ini? Meskipun tahun kemarin ya 2021 kita sudah menganggarkan pembebasan lahan untuk SMA dan SMK di Cikupa. Di Pasar Kemis misalkan, sama kasusnya. Jumlah penduduk sudah di atas 150.000, tapi sekolah negerinya baru SMA negeri 1. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Belum lagi sekolah-sekolah yang masih numpang. Masih yang numpang. PR itu yang harus kita selesaikan. Meskipun lahannya sudah, termasuk SMA dan SMK Curug itu lahannya sudah, tinggal pembangunannya saja. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada yang namanya realokasi anggaran lagi, refocusing anggaran lagi. Kita bisa selesaikan pembangunan di wilayah-wilayah yang padat penduduk. Ya. Karena mungkin pandemi COVID-19 ini juga menjadi salah satu kendala juga ya? Ya, salah satunya itu. Salah satu kendala juga salah ya? satunya. Harusnya misalkan pembebasan lahannya itu di tahun 2020 digeser dulu, jadi 2021. Yang harusnya pembangunan 2020 digeser lagi. Jadi memang salah satu kendalanya, salah satunya mungkin pandemi ini. Kita juga tidak bisa menyalahkan Pak Wahidin atau Pak Andika, tapi memang kondisi pandemi ini juga kan bukan hanya memukul Banten, seluruh dunia. Ya. Nah, yang terakhir tentang peningkatan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi ini. Nah, memang problem yang paling mendasar bagi Provinsi Banten adalah masih banyak ketimpangan antara Banten Selatan dengan Banten Tangerang Raya ini. Ya. Makanya proporsinya kan harus kita atur betul.
bagaimana membagi kue pembangunan itu secara berkeadilan. Adil kan tidak harus sama ya. Nggak bisa juga kita membuat sebuah parameter pembagian kue pembangunan itu berdasarkan misalkan banyaknya PAD. Jumlah kemiskinannya juga harus menjadi sebuah parameter, infrastrukturnya yang rusaknya juga menjadi sebuah parameter, termasuk juga jumlah tadi penghasil PAD terbesar. Tapi tidak satu-satunya. Maksud saya ada beberapa pertimbangan agar semua alokasi anggaran itu tidak ada orang yang merasa termarginalkan. Jadi kabupaten kota berkeadilan ya, membangun yang berkeadilan ya. Itulah obrolan singkat saya dengan Bung Muklis, anggota DPRD Provinsi Banten, tentang wacana Tangerang Tengah dan apa yang sedang terjadi di Provinsi Banten sampai hari ini. Jangan lupa kalian komentar di bawahnya ya, supaya pemikiran-pemikiran kalian semua dimanapun bisa menjadi evaluasi kita bersama. Oke?